Muhammad adalah seorang perampok. Semua penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan, meminta haknya orang lain dengan paksa. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah ini, dan saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan terus menyertai kita sampai detik ini, dan kiranya Tuhan terus menyertai kita di sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Itu doa saya dan kerinduan saya kepada Tuhan dan juga untuk teman-temanku, agar Tuhan semakin memberkati setiap kita. Dan saya terus berterima kasih teman-teman buat setiap kalian yang sudah memberikan dukungan bagi kami dalam TV Rekan Kristus ini, dan kiranya Tuhan membalaskannya bagi setiap kalian, dan kiranya juga Tuhan memberkati TV Rekan Kristus ini lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, kali ini saya menangkapi di mana ada seorang pria. Kali ini teman-teman, seorang pria ini kalau saya lihat, dia bercerita sepertinya dia dari seorang Kristen ya. Dan nama akunnya bernama Hagios. Dan sepertinya dia sangat marah. Dia menangkapi di mana terjadi selama ini yang seperti kita lihat selalu viral, yaitu pembubaran acara gereja dan pembongkaran dan larangan lain sebagainya. Dan pria ini teman-teman membuat video dan menangkapi hal ini. Dia juga bisa disebut perkataannya sangat tajam terhadap umat muslim dan juga kepada nabi saudara kita muslim. Teman-teman, setelah saya menonton dan mendengarkan baik-baik video tangkapan beliau ini, saya teringat beberapa minggu yang lalu saya membagikan juga di dalam TV Rekan Kristus ini video seorang musliman, yaitu mencacing maki Tuhan Yesus, yang berkata Yesus bukan Tuhan tetapi anjing. Teman-teman, saya mau membahas hal ini, video ini, karena saya berpikir seperti ini. Apakah juga sama halnya mereka menangkapi beliau yang kurang sopan ini terhadap umat muslim ataupun nabi umat muslim terhadap orang Kristen? Kemarin kalau kita lihat bagaimana mereka menutup gereja, membubarkan dan lain sebagainya, dan mencacing maki Tuhan Yesus bukan sedikit dari mereka ya, dari umat muslim. Bukan saya membahas kejelekan mereka, tetapi hal ini sudah viral teman-teman, dan sudah banyak membagikannya. Saya juga sudah membagikan dalam TV Rekan Kristus ini. Dan apakah mereka bisa menerima seperti pihak orang Kristen menerima hal itu? Ini saatnya kita melihat respon mereka teman-teman ya. Nah,
Jadi inilah, jika selalu orang-orang yang radikal itu tidak dihentikan, akan terjadi hubungan yang tidak baik antara Kristen dan juga umat Muslim jika hal ini tidak dihentikan. Ya, seperti penutupan gereja, seperti melarang orang beribadah, ya, seperti yang kita sudah lihat di Bogor, orang sedang beribadah, mereka bubarkan dengan alasan tidak sah. Dan saya juga pernah bahas, kalau ibadah orang Kristen itu bukan soal gedung. Karena ibadah orang Kristen itu bukan hanya di hari Minggu. Dan itu tidak perlu kita bahas lagi di sini. Nah, sedangkan orang Kristen mereka larang, sedangkan di pihak mereka boleh. Seperti mengaji di rumah. Dan ini akan menghancurkan nilai-nilai kekompakan atau satu hubungan yang baik antara umat beragama jika tidak dihentikan hal itu. Seperti inilah bagaimana juga beliau ini membahas hal ini. Dia juga emosi. Karena memang bukan saya bela. Sebagai manusia juga punya kesabaran. Punya batas kesabaran. Ya. Karena orang Kristen bukan saya bela orang Kristen karena saya Kristen, tidak. Sudah sering disakiti. Ya. Jadi ini memang harus juga bijak, ya. Khususnya Pak Jokowi dalam hal ini, penegak hukum yang ada di bangsa Indonesia harus juga tidak boleh menutup mata untuk orang-orang Kristen supaya kita nyaman dan sama-sama enak kita menjalankan ibadah kita di bangsa Indonesia ini. Jadi itulah kerinduan saya, terlebih lagi kepada Tuhan, agar Tuhan tolong bangsa kita ini dan tidak ada perselisihan. Dan saya ingatkan kepada umat Kristen, kepada teman-temanku, saudaraku yang lain, tolong, mari kita tangkapi hal ini dengan kasih dan juga dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tetap kita berpegang kepada apa kata firman Tuhan kepada setiap kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi biarlah kita berdoa untuk mereka. Jadi itulah teman-teman, mari kita langsung saja mendengarkan cuplikan videonya supaya kita juga tidak gagal paham dan sekaligus bukti untuk kita dalam video ini. Bukan saya ngada-ngadakan. Mari kita saksikan bersama-sama. Faktanya tetap sama. Muhammad adalah seorang perampok. Makanya semua penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan. Apa maksudnya? Pemaksaan. Meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan? Melarang orang Natalan, melarang orang bikin gereja, bahkan gereja sudah berdiri saja diruntuhkan, dibakar, dibom. Dengan paksa. Islam selalu memaksa. Selalu minta dengan paksa. Tanpa paksaan tak ada Islam, karena Islam itulah ya jelmaan dari iblis. Ialah bapamu dari semula, katanya Yesus kan. Yaitu apa? Pembunuh dan perampok. Pembunuh dan pendusta. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Islam will dominate the world, anjing juga nih. Kenapa sih kamu nggak mau hidup bareng-bareng sama kita? Hidup berbagi. Ya, kami nggak bilang kamu kudu jadi budak kami, enggak. Kita hidup sama-sama berbagi. Kami nggak mau melarang kamu Idul Fitri. Kita hidup sama-sama berbagi. Jangan larang kami Natalan. Bangsa juga kalau orang-orang Islam ini ya kan. Ajaran Muhammad. Kenapa? Memang rampok. Karena Muhammad itu rampok, saudara, kerjanya. Ya.
Memang rampok si Muhammad ini, bajingan juga si Muhammad ini. Apa lu memang kerjanya rampok. Bantah saya kasih 10 juta rupiah. Ya, saya nggak main-main saudara ya. Jadi itulah dia teman-teman. Inilah yang saya pesankan dalam video ini kepada orang-orang yang betul-betul radikal. Tolong hentikan hal itu kepada umat beragama. Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tidak baik kita sesama umat beragama jika dari pihak orang Kristen memaki pihak Muslim, begitu juga dari pihak Muslim memaki orang Kristen. Itu tidak ada guna. Jadi tolong, bagi kalian yang radikal, ustadz-ustadz yang radikal ini, hentikan hal itu. Tolong. Seperti yang dikatakan oleh beliau, jangan kalian ambil hak orang. Kalau kalian melarang orang untuk beribadah kepada Tuhannya, bagaimana orang bisa menjadi orang baik? Bisa menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhannya? Sama seperti Anda, kalian, kalau kalian dilarang, bagaimana? Jadi tolong, di dalam channel ini saya berpesan seperti itu. Dan sekali lagi juga saya mau berpesan kepada saudara saya Nasrani. Tolong, jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku. Tolong kita doakan saja mereka. Karena tidak ada guna. Kalau hal ini kita balas dengan kejahatan, yang menangguh adalah negara kita, adalah kita-kita juga. Mari kita bangun hubungan satu dengan yang lain dan saling menghargai. Saya bukan sedikit teman saya seorang Muslim. Bukan sedikit rekan saya, baik dalam bisnis maupun dalam teman pribadi. Saya dekat kepada mereka. Terus terang saya sedih melihat hal ini. Terus terang saya menangis melihat orang-orang yang seperti itu, teman-temannya. Mari kita jaga. Bagaimana kalau kalian disakiti? Begitulah kalau orang lain disakiti rasanya. Bayangkan aja itu kalau di diri Anda. Doa saya kepada Tuhan agar bangsa Indonesia ini dan masyarakat Indonesia ini diberikan kesadaran, khususnya bagi orang-orang yang berbuat seperti itu. Karena kalau kita bilang agama itu paling berpengaruh kepada seseorang, teman-teman ya. Mungkin kalau kita bicara dengan masalah lain, mungkin orang masih enjoy aja. Tetapi kalau udah tentang agama, kebanyakan orang tidak enjoy, teman-temannya. Kenapa? Karena memang itu yang paling penting. Dan itu yang paling utama. Jadi tolong kita gunakan agama kita. Tolong orang-orang yang radikal. Gunakan agama Anda dengan baik. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan teman-teman. Semoga video ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi teladan dan pembelajaran bagi setiap kita, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen sendiri. Dan saya undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom buat semuanya.